wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Meriana Siva dari kelas 12 TKJ 1. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai static routing. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi kita akan belajar tentang static routing. Oke, langsung saja kita buat topologinya. Kita masukkan satu router dan juga dua PC. Lalu setelah itu kita coba hubungkan ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Untuk menghubungkan network yang berbeda itu kita membutuhkan router. Jadi fungsi router itu adalah untuk menghubungkan network yang berbeda. Nah, misalkan teman-teman di sini untuk PC1 IP-nya adalah 10.10.10.10/24 dan PC2 adalah 20.20.20.20/24. Terus untuk di router itu kita membutuhkan gateway ya teman-teman agar bisa saling terhubung ke network yang berbeda. Dalam hal ini kita akan menggunakan gateway adalah 10.10.10.1 itu untuk di EVA00 dan untuk di EVA01 adalah 20.1. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi IP-nya di router. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ya. Di sini masih merah. Belum aktif portnya, kita aktifkan. Kita masuk ke interface EVA00 lalu kita shutdown-kan. Oke teman-teman, di sini kita coba cek dulu ya apakah sudah aktif atau belum. Nah, di sini sudah hijau artinya sudah aktif. Oke, lanjut teman-teman, di sini kita masukkan IP-nya. Untuk di EVA00 IP gateway-nya adalah 10.1 dan kita masukkan subnet masknya. Setelah selesai kita ke interface EVA01, kemudian kita shutdown-kan. Dan kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan juga subnet masknya. Oke, ini untuk di routernya teman-teman. Sekarang kita masuk IP ke PC-nya. Kita masuk ke PC1, desktop IP configuration. Terus kita masukkan IP-nya 10.10.10, kemudian subnet masknya dan juga gateway-nya yang kita sudah setting tadi teman-teman. Untuk PC1 itu adalah 10.1 dan lalu kita lanjut ke PC2. IP-nya adalah 20.20.20. Kemudian masukkan subnet masknya dan untuk gateway-nya adalah 20.1. Nah, tadi routing itu kita akan menghubungkan network yang berbeda teman-teman. Sekarang kita coba testing apakah ini bisa saling berkomunikasi atau tidak. Kita ke PC1 terus kita command prompt. Kita akan mencoba ping ke PC2 yaitu 20.20. Nah, teman-teman di sini bisa saling berkomunikasi ya. Untuk awal-awal emang timeout. Jadi seperti itu adalah routing. Kali ini saya akan menjelaskan konsep routingnya teman-teman. Jadi, untuk konsepnya itu misalkan kita mempunyai PC1 dan PC2. Kemudian PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2. Lalu PC1 akan bertanya kepada router, "Halo router, saya ingin mengirimkan paket ke IP 20.20. Apakah router tahu?" Nah, router nanti akan menjawab bahwa di sini itu ada yang namanya tabel routing. Teman-teman, untuk melihatnya kita IP IP route bisa dilihat bahwa di sini ada yang namanya tabel routing. Nah, sebelumnya kan kita sudah memasukkan IP konfigurasi 10.1 dan juga subnet masknya kita masukkan. Lalu di sini tabel routingnya itu ada 10.0/24 dan kita masuk pada fase Ethernet 00. Kita juga masukkan konfigurasi IP address 20.1 dan di tabel routingnya juga ada 20.0/24. Dan ini masuk pada fase Ethernet 0.1. Nah, di sini teman-teman 10.1 atau 0.1 ya teman-teman, benar. Nah, di sini 20.20 itu masuk pada EVA01. Artinya bahwa titik 20 itu networknya adalah EVA01. Kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nah, nanti kita router akan mengirimkan paket ke PC2, kemudian PC2 akan mengreply ke PC1. Nah, PC2 akan bertanya kepada router, apakah kamu tahu IP 10.10.10? Nah, router itu akan menjawab bahwa 10.10 itu adalah flash Ethernet 00. Oke, terus nanti akan langsung dikirimkan PC1 dan seterusnya akan mengirimkan paket ping. Teman-teman, begitu ya teman-teman untuk konsep static routing.
Nah, di sini kita akan coba lagi tabel routingnya. Di sini ada yang namanya C. Nah, C itu adalah connected, yang artinya bahwa IP yang di sini itu berhasil. Dan untuk L itu artinya lokal. Jadi IP gateway itu adalah lokal, begitu ya teman-teman, untuk konsep routingnya. Nah, sekarang kita akan membuat topologi dua router. Kita akan menggunakan router yang 2911. Ini kita akan menambahkan dua router, terus kita juga masukkan PC. Terus kita konekkan ya teman-teman, dari router ke PC, kemudian router ke router. Dan dari router ke PC. Ini PC 2 dan ini adalah PC 1 teman-teman. Oke, untuk IP di PC 1 itu misalkan adalah 192.168.1.10/24. Lalu kemudian di PC 2 adalah 192.168.2.10/24. Nah, untuk di G00 atau bisa kita sebut sebagai FA00 itu adalah 192.168.1.1. Ini nanti akan menjadi gateway ya teman-teman. Nah, di G01 di router 2 itu adalah 192.168.2.1. Jadi ini juga akan menjadi IP gateway. Kemudian untuk di G01 di router 1 ini IP-nya adalah 10.1/24 dan di G00 di router 2 adalah 10.2/24. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan di routernya ya teman-teman. Kita masuk ke router 1, kita masuk ke interface rank G00 sampai 1. Di sini kita akan mengaktifkan dulu ya teman-teman, kemudian kita no shutdown kan. Lalu setelah itu kita terus cek di do IP interface brief. Nah, di sini untuk gigabyte ether 00 itu sudah up teman-teman. Nah, untuk di G01 ini belum aktif teman-teman karena di router 2 kita belum setting no shutdown. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke interface G00. Kemudian IP address-nya adalah 192.168.1.1. Di G00 itu 1.1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Oke, selesai. Terus kita masuk ke interface 01. Setelah itu kita masukkan juga IP-nya adalah 10.10.10.1 dan subnet mask-nya. Selesai teman-teman, kita coba lihat do IP root. Nah, bisa dilihat untuk yang G00 ini sudah aktif ya teman-teman. Terus untuk di G01 itu belum aktif karena kita belum setting di router keduanya. Sekarang kita setting di router keduanya ya teman-teman. Kita akan masuk ke interface rank G00 sampai 1. Oke, setelah itu kita setting no shutdown, terus kita setting IP-nya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke 00, G00. Untuk IP address-nya adalah 10.2. Lalu di G00 ini adalah 10.2. Terus kita ke interface G01 dan IP address-nya adalah 192.168.2.1. Di sini kita ke interface G01 ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita akan coba cek juga show IP root. Nah, sekarang untuk G00 dan juga 01 itu sudah connected ya teman-teman. Terus kita akan coba cek juga di router satunya show IP root. Nah, di sini sekarang G01 sudah aktif juga teman-teman. Oke, selesai untuk konfigurasi IP pada dua router. Sekarang kita akan mengkonfigurasi static routingnya. Sebelum kita masukkan dulu yang IP divisinya, untuk PC 1 itu adalah 192.168.1.10. Subnet mask-nya kita masukkan juga ya teman-teman.
yaitu 1.1. Terus PC2 IP-nya adalah 192.168.2.10 dan gateway-nya adalah 2.1. Selesai. Sekarang sebelum konfigurasi static routing, kita coba dulu ya. PC1 melakukan ping ke PC2, apakah bisa atau tidak. Kita ke PC1, kemudian command prompt, terus ping 192.168.2.10. Nah, di sini ada keterangan destination host unravel. Nah, kita akan mencoba analisis ya. Di PC1 ini itu ada search-nya adalah 192.168.1.1. Lalu ada yang namanya destination, teman-teman. Atau destination itu adalah tujuan. Nah, tujuan untuk PC1 itu bisa mengeping atau berkomunikasi dengan PC2. Jadi destination adalah 192.168.2.10. Oke, berarti di PC1 akan menanyakan kepada router. Router, saya ingin mengirimkan paket 2 pada 2.10. Terus router akan melihat ada tabel routing. Kita coba lihat. Di sini kita akan mencoba lihat ya teman-teman, bahwa di sini tidak ada IP 20.0 atau 2.10 teman-teman. Bisa dilihat di sini ada 10.0 dan juga 1.0. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman. Di PC2 itu search-nya adalah 192.168.2.10. Untuk destination-nya adalah 1.10. Karena PC2 ingin mengirimkan paket pada PC1, yaitu berarti destinasinya adalah IP dari PC1 gitu ya teman-teman. Terus di router 2 juga nanti akan melihat di tabel routingnya apakah IP 1.10 atau 1.0. Kita coba lihat juga. Nah, teman-teman, di sini juga tidak ada IP 1.0 atau 1.10 ya. Hanya ada 2.1 dan juga 2.0. Juga 10.0. Jadi untuk bisa melakukan komunikasi antar PC1 dan PC2 itu kita menggunakan yang namanya static routing. Nah, static routing ini adalah akan memberitahu router bahwa akan mengirimkan paket pada 2.0 itu harus melewati jalur yang mana saja. Begitupun sebaliknya, kalau ingin mengirimkan paket 1.0 itu nanti static routing ini akan memberitahukan jalurnya lewat mana saja. Nah, itu adalah yang namanya static routing teman-teman. Langsung saja kita akan mengkonfigurasikan static routing. Kita masuk ke IP route. Terus kita ketikkan IP tujuannya. Di sini pada router 1 itu artinya PC1 atau 1.0. Ingin mengirimkan paket 2.0 atau 2.10. Artinya tujuannya adalah 192.168.2.0. Nah, di sini untuk konfigurasi static routing itu kita akan menuliskan networknya ya teman-teman. Jadi 192.168.2.0 kemudian kita masukkan subnet masnya. Setelah itu kita masukkan IP gateway-nya atau jalur lewat mana. Artinya di sini kita akan memasukkan IP yang 10.2. Kita masukkan 10.2 terus kita enter. Jadi berkomunikasi ke PC2 itu destinasinya adalah 2.0, yaitu kita masukkan networknya dan jalurnya adalah 10.2 begitu ya teman-teman. Sekarang kita ke IP route. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya S. S artinya static, artinya jalur ini kita buat secara manual untuk router 1. Sekarang kita ke router 2. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Di sini kita masuk ke router 2-nya ya. Kita IP route. Terus kita masukkan IP tujuannya yaitu 192.168.1.0. Ini networknya ya teman-teman. Kita masukkan juga subnet masnya. Terus kita masukkan ke jalur di router 2 untuk mengirimkan paket ke 1.0. Itu jalurnya lewat ini ya teman-teman, 10.1. Begitu ya teman-teman, kita enter terus kita do show IP. Bisa dilihat di sini ada static dan juga sudah ada 1.0 dan melewati jalur 10.1. Jadi kita sudah selesai melakukan konfigurasinya. Sekarang kita coba cek untuk pengujiannya begitu ya teman-teman.
Kita coba ping 192.168.2.10. Nah, tadi kan destination host and refill ya teman-teman, sebelum kita konfigurasi static routing. Sekarang berhasil, sudah sukses di sini. Untuk awal-awal 1 atau 2 itu memang timeout. Sekarang kita akan coba pengujian di PC 2 192.168.1.10. Dan di sini juga successful ya teman-teman. Jadi itu kenapa static routing ini dibutuhkan, karena agar bisa saling berkomunikasi dengan yang berbeda network. Seperti itu untuk konfigurasi static routing pada 2 router. Selanjutnya kita akan membuat topologi 3 router. Di sini kita menambahkan lagi 1 router, tambahkan juga PC-nya. Terus kita hubungkan dari router 3 ke router 2, kemudian dari router 3 ke PC. Nah, untuk PC 3 ini IP-nya adalah 192.168.3.1/24. Kemudian untuk interface gig satunya itu adalah 192.168.3.1/24. Nah, ini untuk gateway-nya ya teman-teman. Kemudian untuk di gig 00 di root 3 itu adalah 20.20.20.2/24. Dan untuk di gig 02 di router 2 adalah Oke, seperti tadi pertama kita akan setting IP address-nya dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa dilihat 20.1 pada di router 2-nya. Oke, kita akan setting IP address-nya dulu. Kita masuk ke router 2. Untuk di router 2 ini kita aktifkan dulu yang gig 02-nya. Kita masukkan interface gig 02. Kemudian kita no shutdown kan. Oke, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Tadi adalah 20.1. Dan kita masukkan juga subnet mask-nya. Setelah selesai, ini untuk di router 2. Sekarang kita ke router 3-nya. Di router 3 kita juga akan mengaktifkan gig 00 dan gig 01 menjadi agar hijau. Jadi selanjutnya kita masuk ke interface rank gig 00 sampai 1. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Setelah selesai kita kemudian no shutdown. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya setelah kita konfigurasikan IP-nya, pertama kita masuk ke interface gig 00. Di gig 00 ini IP-nya adalah 20.2. Kita masukkan 20.2 dan subnet mask-nya kita juga isikan. Terus kita enter exit. Sekarang kita interface 01. Nah, IP address-nya adalah 192.168.3.1 dan kita masukkan subnet mask-nya ya teman-teman. Ini adalah akan menjadi IP gateway. Setelah selesai kita akan mencoba cek. Nah, setelah selesai kita akan coba cek dulu show IP route. Oke teman-teman, di sini sudah masuk ya. Untuk 20.0 ini masuk pada gig 00 dan statusnya ini connected. Kemudian di sini juga ada 3.0 yaitu masuk pada gig 01 dan statusnya juga connected teman-teman. Terus kita setting IP-nya di PC-nya 192.168.3.10 dan subnet mask-nya kita masukkan. Kemudian gateway-nya itu yang tadi kita setting di router yaitu 192.168.3.1.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita setup topologinya atau kita juga sudah selesai untuk meng-setting IP address-nya. Terus kita langsung saja untuk mengkonfigurasi static routing-nya. Kita jabarkan dulu ya. Di PC 3 ini untuk source-nya adalah 192.168.3.10 dan untuk destinasinya itu 1.10 dan juga 2.10. Karena di PC 3 ini ingin mencoba berkomunikasi dengan PC 1 dan juga PC 2. Artinya tujuannya adalah dua, yaitu untuk PC 1 adalah 1.10 dan PC 2 2.10. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita akan konfigurasi static routing-nya. Karena di PC 3 ini tujuannya itu adalah PC 1 dan PC 2. Maka di router 1 dan di router 2 kita akan menambahkan static routing-nya untuk di PC. Oke, langsung saja kita akan masuk ke router 1 teman-teman. Kita akan menambahkan static routing untuk PC root. Terus kita masukkan tujuannya yaitu 192.168.3.0. Maaf teman-teman, IP root ya. Kemudian setelah itu kita masukkan subnet mask-nya dan jalurnya itu akan melewati 10.2. Jadi router 1 untuk bisa berkomunikasi ke router 3 itu akan melewati router 2 terlebih dahulu. Jadi kita masukkan yaitu 10.2. Setelah selesai, sekarang kita ke router 2. Di sini di router 2 kita masuk ke IP root. Kemudian kita masukkan tujuannya teman-teman, yaitu 192.168.3.0. Kita masukkan juga subnet mask-nya, kemudian kita masukkan juga jalurnya. Nah, jadi router 2 ini adalah jalurnya 2.2. 2.2 jadi dari tujuannya adalah 3.0. Jalurnya adalah 20.2. Ini teman-teman, jadi kita akan enter. Setelah selesai, sekarang kita ke router 3. Di router 3 kita masuk ke IP root. Nah, di router 3 itu kita mempunyai dua tujuan. Yang pertama, kita akan memasukkan tujuan ke PC 1 yaitu 192.168.1.0. Kemudian untuk jalurnya itu akan melewati ini teman-teman, 20.1. Lalu kemudian kita enter. Terus kita buat lagi untuk destination yang kedua, IP root 192.168.2.0. subnet mask-nya kita masukkan dan jalurnya itu sama, 20.1. Oke, selesai. Sekarang kita melakukan pengujian ping dari PC 3. Kita masuk ke PC 3, terus command prompt ping 192.168.1.10. Ini di PC 1 teman-teman. Nah, di sini berhasil juga. Sukses ya. Kita masuk dari PC 2 ke PC 3. Maaf, ke PC 1 dengan IP 192.168.3.10 ya. Nah, di sini juga sukses teman-teman. Kita coba dari PC 1. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini juga berhasil untuk konfigurasi static routing 3 router. Jadi seperti itu caranya untuk konfigurasi static routing 3 router teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah belajar static 3 router. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi static routing di VLAN. Kita buat dulu topologinya. Di sini kita akan memasukkan satu switch. Terus kita akan menambahkan
juga 4 PC. Nah, di PC ini kita akan membuat VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga 20. Kita hubungkan dulu dari switch ke router, kemudian ke PC. Dari PC 4, 5, 6, hingga 7. Nah, misalkan untuk PC 4 dan 5 ini kita akan menjadi VLAN 10. Dan untuk PC 6 dan 7 akan menjadi VLAN 20. Teman-teman, di sini untuk VLAN 10 dengan IP misalkan 172.168.1.1/24. Kemudian di sini adalah VLAN 20 dengan IP 172.168.2.1/24. Dan untuk di gig 02 ini adalah IP-nya 30.1/24. Seperti ini, teman-teman. Nah, pertama kita akan konfigurasikan terang terlebih dahulu di switchnya agar terhubung dengan router. Kita masuk ke switch, kita masuk ke interface FA01. Nah, di sini kita mengarah ke router yang FA01. Kita enter, kemudian switch port mode terang. Setelah itu kita buat VLAN-nya di sini VLAN 10 dan juga VLAN 20. Setelah itu kita masukkan port-portnya ya, teman-teman. Untuk VLAN 10 ini adalah FA02 dan juga FA03, dan VLAN 20 dari FA04 sampai 05. Kita masuk ke interface range FA02 sampai 3. Kemudian kita switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN 10. Terus setelah selesai kita masuk ke interface range FA04 sampai 5, switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN 20. Oke, teman-teman, ini untuk konfigurasi VLAN di switchnya ya. Nah, untuk di gig 02 ini perlu kita aktifkan interface gig, kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah aktif ya, teman-teman. Sekarang kita harus mengkonfigurasikan sub interface-nya. Karena ada VLAN, kita langsung saja untuk mengkonfigurasikannya. IP address-nya adalah 172.168.2.1 dan juga subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai. Ini adalah konfigurasi Zoom interface-nya. Selanjutnya kita akan setting IP di PC-PC-nya. Sekarang kita akan masuk ke VLAN 10 dulu. Di PC 4 IP-nya adalah 172.168.1.2 dengan gateway-nya adalah yang kita konfigurasikan di sub interface. Untuk VLAN 10 yaitu 172.168.1.1 seperti ini ya, teman-teman.
Oke, selanjutnya kita ke PC 5 di VLAN 10. IP-nya adalah 172.168.1.3 dengan subnet mask yang kita masukkan. Terus gateway-nya adalah 172.168.1.1. Lanjut kita ke VLAN 20 IP configuration-nya 172.168.2.2. Ini untuk VLAN 20 dan kita juga akan memasukkan subnet masknya kita masukkan ya teman-teman. Terus untuk gateway-nya adalah 172.168.2.1. Berakhir kita ke PC 7, IP-nya adalah 172.168.2.3 dan gateway-nya sama 172.168.2.1. Oke teman-teman, sudah selesai ya untuk setup topologinya. Untuk konfigurasi IP-nya sudah selesai. Sekarang kita akan coba kirimkan paket dari sesama VLAN dari PC 4 ke PC 5. Di sini valid ya pertama teman-teman. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Namun ini ada beberapa yang valid. Kita akan mencoba hingga successful karena biasanya awal-awal akan valid begitu ya teman-teman. Selain itu, sekarang kita juga akan mencoba di antara dari PC 5 ke PC yang lain. Jika sudah successful, itu artinya berhasil teman-teman. Untuk konfigurasi VLAN-nya, selanjutnya kita akan konfigurasi static routing-nya. Jadi untuk static routing di sini ada PC 1 sampai PC 3. Ini akan mencoba berkomunikasi dengan PC-PC di VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, di PC ini sudah ada. Sekarang kita coba cek dulu. Do show IP route. Nah, teman-teman, di sini kita coba cek dulu ya. Nah, di sini sudah successful. Seperti yang kita tahu, di sini kita akan melanjutkan konfigurasinya. Oke, teman-teman. Kita cek. Bisa dilihat di sini IP-nya adalah 172.168.1.1 yaitu untuk VLAN 10 dan juga ada 172.168.2.2. Itu adalah untuk VLAN 20 ya. Misalkan kita akan berkomunikasi dari PC 3 ke VLAN 10. Misalkan ini sudah sukses ya teman-teman. Terus misalkan dari PC ke VLAN 20 awal itu memang valid, tapi selanjutnya akan sukses. Sedangkan dari PC 2 ingin mencoba berkomunikasi dengan PC VLAN 10 atau 20 itu belum bisa. Dari PC 1 juga berkomunikasi ke VLAN 10 dengan 20 itu belum bisa. Nah, agar saling berkomunikasi kita membutuhkan static routing. Langsung saja kita ke router 2, kita konfigurasi IP route-nya, kita masukkan IP tujuannya yaitu 172.168.1.0. Kita masukkan juga subnet masknya. Terus kita masukkan jalur relate mana dari PC 2 itu jalurnya akan melewati 20.2. Kita masukkan 20.2, sekarang kita buat untuk VLAN 20 IP route-nya 2.0, kemudian kita subnet masknya kita masukkan dan jalurnya sama. Sekarang kita ke router 1 IP route 172.168.1.0 dengan subnet masknya kita juga masukkan. Dari router 1 itu jalurnya akan melewati 10.2. Kita masukkan terus kita buat yang VLAN 20 yaitu IP route 172.168.2.0. Kita masuk subnya
Kemudian jalurnya kita masih sama ya teman-teman. Selesai, kita coba cek do show IP route karena sudah ada ya untuk 172 168 130 yaitu VLAN 10 dan 172.168.2.0. 0 itu adalah VLAN 20. Sekarang kita sudah bisa mencoba mengirimkan paket. Misalkan dari PC1 ke PC di VLAN 10, kita mencobanya sukses ya teman-teman. Terus kita akan coba juga di PC2 ke VLAN 20. Itu juga sukses semua teman-teman. Artinya konfigurasi static routing di VLAN ini berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi static routing teman-teman. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.